Halo semua, setelah sekian lama, akhirnya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Shuantian Supreme. Pada episode sebelumnya, akhirnya sekte Matahari Ekstrim yang sekarang diketuai oleh Bai Faifan mulai bergerak untuk menyerang Aula Hati Suci. Oleh karena itu, dari pihak Aula Hati Suci, mereka mulai bersiap-siap untuk berperang. Dengan musuh yang kabarnya jumlahnya jauh lebih banyak, semua orang khususnya Yitong dan Xian Shuang hanya bisa cemas. Akan tetapi dengan santainya Xin Yu mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena mereka pasti bisa memenangkan pertarungannya. Mendengar itu, mereka berdua sangat yakin bahwa tampaknya Xin Yu telah menyembunyikan sesuatu dari mereka sehingga Xian Shuang mencoba menanyakannya. Aku sama sekali tidak menyembunyikan sesuatu. Namun setelah 3 hari, mungkin hanya sekte Matahari yang akan datang. Sedangkan untuk sekte Gadis Giok, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa datang, jawab singkat Xin Yu sebelum akhirnya dia pergi. Namun melihat sikap Xin Yu yang terlihat sedang terburu-buru, keduanya sangat yakin bahwa dia telah menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, akhirnya ketiga iblis bawahan dari Ratu Iblis akhirnya sampai di sebuah bukit dekat dengan Aula Hati Suci. Melihat situasinya, iblis naga hanya bisa tersenyum senang karena dia bisa tahu di Aula Hati Suci sama sekali tidak ada ras manusia yang kuat yang bisa menandingi dirinya. Ayo pergi, ketika kita melihat Xin Yu itu, kita akan tahu segalanya, ucap sang iblis yang sebelumnya kita panggil dengan nama iblis kura-kura. Baru saja ingin pergi, tiba-tiba di belakang mereka ada seseorang yang muncul yang langsung menanyakan tujuan mereka. Dan orang itu adalah Zhao Fingsheng, bawahan dari Zhao Xuaner yang telah memproklamirkan diri sebagai tunangan Xin Yu. Tahu bahwa Zhao Fingsheng merupakan utusan dari sekte Zhao yang bahkan dihormati oleh Ratu Iblis, ketiganya pasti hanya bisa terkejut dan langsung berlutut. Belum sempat mereka menjawab tentang tujuan mereka datang, tiba-tiba Zhao Fingsheng menyuruh mereka untuk segera pergi karena mereka tidak diperbolehkan untuk menyentuh Aula Hati Suci meskipun pada kenyataannya lebih tertuju pada Xin Yu. Mendengar itu, pastinya mereka bingung sehingga iblis naga mencoba bertanya apa alasannya. Akan tetapi tindakannya itu malah membuat Zhao Fingsheng kesal sehingga iblis naga langsung mendapatkan tamparan darinya, dan itu tidak hanya sekali karena iblis naga masih saja keras kepala. Aku tidak ingin mengatakannya 2 kali, tambah Zhao Fingsheng sebagai peringatan terakhir yang pada akhirnya benar-benar membuat ketiganya harus mematuhinya sebelum akhirnya mereka pergi. 3 hari kemudian, sesuai dengan apa yang telah diperkirakan, dengan pasukannya Bai Faifan akhirnya sampai di dekat Aula Hati Suci. Dia yang sangat yakin bahwa hari ini bisa menaklukkan Aula Hati Suci benar-benar menunjukkan senyum indah di wajahnya. Tak bisa merasakan aura dari 3 iblis yang sebelumnya mendatangi dirinya, Bai Faifan hanya bisa bertanya-tanya di manakah mereka. Namun daripada memikirkan semua itu, Bai Faifan lebih memilih untuk fokus pada rencananya. Ketika aku menangkap Xin Yu hidup-hidup, aku akan menyerahkannya pada senior. Itu mungkin bisa menyelamatkan senior dari masalah. Tambah Bai Faifan yang mana senior yang dimaksud adalah 3 iblis sebelumnya. Setelah memperhatikan sekeliling, Bai Faifan akhirnya sadar bahwa tak ada satupun sekutu yang datang. Menanggapi itu, salah satu bawahannya yaitu murid dari sekte Matahari Ekstrim lantas menjelaskan bahwa setelah sekte Gadis Giok mengalami serangan misterius yang membuat mereka tertunda, sekte lainnya sudah dalam perjalanan dan akan segera bergabung. Di manakah anak-anak dewa sekte Matahari? Tanya Bai Faifan yang masih memiliki ekspresi kesal sebelum akhirnya anak-anak dewa yang dibicarakan tiba.
Tanpa berbasa-basi lagi, Bai Feifan segera memberikan perintah untuk memberitahu Tuan Istana Aula Hati Suci yaitu Fu Yao untuk menyerah. Karena jika setelah lewat 1 hari mereka masih tidak mau menyerah, saat waktunya tiba Aula Hati Suci akan menjadi sungai darah. Mengapa begitu merepotkan? Pak Tua ini bisa pergi sendiri. Hanya untuk menangani Aula Hati Suci, Pak Tua ini sudah lebih dari cukup, ucap seseorang yang tiba-tiba muncul di atas mereka karena dia tahu alasan utama Bai Feifan melakukan tindakan itu karena dia sedang menunggu sekutu yang masih dalam perjalanan. Adapun identitas dari sosok yang tiba-tiba muncul, dia adalah hantu tua dari Gunung Yinshan. Dengan segera, hantu tua dari Gunung Yinshan langsung pergi menuju Aula Hati Suci dengan sikap penuh percaya diri. Adapun di sisi Aula Hati Suci, dipimpin oleh Fu Yao, semua orang sudah siap untuk menghadapi musuh yang datang dan di antara mereka pastinya ada sosok Xin Yu. Tak langsung memulai pertarungan, Fu Yao mencoba berbicara dengan hantu tua dari Gunung Yinshan karena pada dasarnya mereka kenal satu sama lain. Bahkan hantu tua dari Gunung Yinshan juga mengingat dengan jelas sosok Fu Yao yang dia temui 40 tahun yang lalu. Merasa bahwa tindakannya sangatlah benar, hantu tua dari Gunung Yinshan menyuruh Fu Yao atau lebih tepatnya Aula Hati Suci untuk menyerah. Apalagi dia sangat yakin dengan tingkat kultivasinya sekarang, meskipun Fu Yao memanggil penatua tertinggi Aula Hati Suci yaitu Yi Li yang sebelumnya pernah bertarung dengannya, itu semua sia-sia. Bosan dengan semua omong kosong itu, Leng Ningpu lantas berteriak bahwa jika ingin bertarung sebaiknya segera memulainya daripada banyak bicara. Namun masih saja hantu tua dari Gunung Yinshan bersikap sombong karena dia sangat yakin meskipun tingkat kultivasi Leng Ningpu tidak terlalu buruk, akan tetapi itu masih belum cukup untuk melawan dirinya. Mencoba menunjukkan seberapa kuat dirinya, tiba-tiba hantu tua dari Gunung Yinshan melepaskan sebuah serangan yang benar-benar membuat semua orang terkejut karena tingkat kekuatannya setidaknya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam Suishu atau Shattering Void. Dari banyaknya orang, Xin Yu adalah satu-satunya orang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan hantu tua dari Gunung Yinshan karena dengan menggunakan kekuatan Yairus, dia masih kokoh berdiri di tempatnya yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat hantu tua dari Gunung Yinshan terkejut. Meskipun awalnya terkejut, setelah itu dia mulai tertawa senang karena dia menganggap bahwa tampaknya putra surga yang sombong telah muncul dari Aula Hati Suci. "Hai bocah, siapa nama belakangmu?" tanya hantu tua dari Gunung Yinshan. Namun dengan tenangnya Xin Yu hanya menjawab bahwa dia tidak memiliki kebiasaan berbicara dengan kepala yang terangkat. Benar-benar suka dengan sikap sombong Xin Yu, hantu tua dari Gunung Yinshan yang mudahnya akan kita sebut hantu Yinshan segera turun sehingga Xin Yu akhirnya mulai memperkenalkan dirinya. Melihat sikap tenang Xin Yu, hantu tua Yinshan terus melontarkan beberapa pujian karena meskipun masih berada di tingkat 6 ranah puang atau delusi, Xin Yu mampu menahan aura miliknya. Sehubungan dengan itu, yakin bahwa hari ini Aula Hati Suci ditakdirkan untuk hancur, hantu tua Yinshan mencoba menawarkan sebuah kesepakatan pada Xin Yu untuk ikut bersamanya daripada hancur bersama dengan Aula Hati Suci. Namun sayangnya Xin Yu sama sekali tidak peduli. Sebaliknya dia malah mencoba bertanya tentang kondisi apa yang telah ditawarkan oleh Sekte Matahari sampai-sampai hantu tua Yinshan mau bekerja sama. "Sekarang aku menyukaimu, jadi aku akan memberitahumu. Sekte Matahari Ekstrim sebenarnya telah berjanji padaku setelah masalah ini selesai, mereka akan mencari seorang murid untuk Pak Tua ini dan mewarisi jubah Pak Tua ini. Selama kau memasuki sekteku, aku akan membawamu pergi. Jadi bagaimana?" ucap hantu tua Yinshan yang pastinya kata-katanya itu hanya bisa membuat Bai Feifan marah karena dia merasa telah dikhianati.
Adapun Shinju, pastinya dia sama sekali tidak peduli dengan omong kosong hantu tua Yinshan, sehingga tanpa berbasa-basi lagi dia segera menyiapkan tombaknya yang membuat hantu tua Yinshan benar-benar terkejut karena dia sendiri tahu tombak yang dipegang oleh Shinju merupakan tombak dewa perang. Jadi kau adalah keturunan keluarga Shin dari dinasti pedang ilahi. Bagus, bagus, sangat bagus. Kau harus mati sekarang, teriak hantu tua Yinshan yang terlihat begitu sangat marah sebelum akhirnya dia mulai menyerang. Singkat cerita, setelah itu akhirnya pertarungan Shinju melawan hantu tua Yinshan terjadi. Awalnya Shinju terlihat terdesak karena pada dasarnya tingkat kultivasi yang dimiliki oleh hantu tua Yinshan jauh di atasnya. Sungguh kekuatan yang luar biasa, bahkan sedikit lebih baik dariku, pikir Shinju. Adapun hantu tua Yinshan, dia hanya bisa mengagumi Shinju karena meskipun tingkat kultivasinya hanya di ranah delusi, akan tetapi Shinju mampu menahan serangannya dan tidak mati. Mampu menahan seranganku, kau dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara anak muda. Tetapi sayangnya kau salah memilih lawan, teriak hantu tua Yinshan saat dia mulai serius dengan menggunakan kekuatan binatang buasnya yang dilihat dari penampilannya hampir mirip seperti Yairus. Menggunakan kekuatan barunya itu, hantu tua Yinshan langsung menyerang. Melihat itu, Shinju segera menggunakan kekuatan Yairus yang mana bentrokan dari kekuatan mereka menciptakan sebuah ledakan besar, dan pastinya menghadapi kekuatan besar milik Yairus, hantu tua Yinshan hanya bisa terdorong mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa anak ini bisa mematahkan peluang yang aku dapatkan di Great Wilderness? Mungkinkah dia juga sama, pikir hantu tua Yinshan penuh dengan keterkejutan. Tiba-tiba hantu tua Yinshan mencoba mengungkit tentang ayah dan juga kakek Shinju yang pastinya dengan niat untuk memprovokasi. Alhasil Shinju yang benar-benar sangat marah akhirnya mulai menyerang langsung ke arah hantu tua Yinshan. Melihat itu, hantu tua Yinshan segera menggunakan salah satu tekniknya untuk memblokir serangan tombak yang datang. Akan tetapi Shinju terus menyerang lagi dan lagi yang membuat hantu tua Yinshan akhirnya benar-benar terpojok. Tak punya pilihan lain lagi, dia akhirnya menggunakan kartu trafnya dan itu adalah sebilah pedang yang mana ketika dikeluarkan berhasil menciptakan gelombang yang begitu besar sampai-sampai menghempaskan Shinju. Teknik tingkat surga dan senjata peri tingkat 2. Pak tua ini benar-benar bagus, ucap Shinju yang pastinya masih tenang. Adapun hantu tua Yinshan, dia kembali menyiapkan tekniknya yang katanya merupakan teknik yang akan membunuh Shinju. Tak mungkin tinggal diam, Shinju langsung menyiapkan tombaknya dan segera maju untuk menghadapi serangan yang datang. Tombak petir 9 surga, gerakan keempat. Itulah teknik yang digunakan oleh Shinju sebelum akhirnya tombak yang dibalut oleh kekuatan Yinglong berbentrokan langsung dengan serangan hantu tua Yinshan yang pastinya dengan mudah Shinju mampu mengalahkan hantu tua Yinshan yang hanya bisa terkejut. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi, teriak hantu tua Yinshan di saat perutnya tertembus oleh serangan Shinju. Singkat cerita, setelah itu hantu tua Yinshan hanya bisa terkapar tak berdaya di saat pikirannya masih dipenuhi dengan kebingungan. Namun bodohnya, dia masih saja tidak terima dengan kekalahannya karena meskipun di masa lalu pernah dikalahkan oleh Shin Heng, akan tetapi dia benar-benar tidak menyangka di zaman ini akan kalah oleh keturunannya yang mana dapat disimpulkan bahwa Shin Heng merupakan kakek dari Shin Yu. Kenapa? Apakah keluarga Shin ditakdirkan untuk menjadi malapetaka dalam hidupku? Tambah hantu tua Yinshan sebelum akhirnya dia benar-benar mati.
Setelah itu, untuk sementara waktu Shinju mulai merenung memikirkan kata-kata yang sebelumnya diucapkan oleh hantu tua Yinshan, karena bagaimanapun juga jika hantu tua Yinshan benar-benar pernah dikalahkan oleh kakeknya, cepat atau lambat seharusnya hantu tua Yinshan akan datang ke keluarga Shin untuk membalas dendam. Melihat apa yang baru saja terjadi, Bai Feifan benar-benar diliputi dengan perasaan marah karena bahkan hantu tua Yinshan bukanlah tandingan Shinju. Shinju terlalu kuat, mengapa kita tidak mundur hari ini? Tanya salah satu bawahan Bai Feifan yang pada akhirnya dia malah dihajar oleh Bai Feifan. Benar-benar marah, Bai Feifan yang mulai diselimuti oleh kekuatan iblis kemudian meneriaki Shinju yang katanya dia sama sekali tidak takut meskipun Shinju bisa mengalahkan hantu tua Yinshan. Setelah itu dia mulai mendekat yang sayangnya tanpa perlawanan berarti dengan mudah Shinju bisa menghajarnya. Karena kau telah bergabung dengan iblis, kecerdasanmu telah menurun. Aku bahkan tidak bisa menilai kesenjangan antara kau dan aku. Bagiku sekarang membunuhmu seperti membunuh seekor semut, ucap Shinju saat dia menginjak Bai Feifan. Bingung harus berbuat apa, pada akhirnya Bai Feifan hanya bisa berteriak-teriak meminta bantuan 3 senior sebelumnya yang tak lain adalah 3 iblis bawahan Ratu Iblis. Mendengar itu Shinju sedikit waspada karena dia bahkan sama sekali tidak bisa merasakan ada iblis di sekitar. Namun setelah cukup lama menunggu, ketiga iblis yang dipanggil sama sekali tidak datang, yang pastinya hal itu benar-benar membuat Bai Feifan kebingungan. Sekali lagi Shinju menginjak Bai Feifan sebelum akhirnya dia berkata, ternyata pertarungan tak terduga ini lebih mudah dari yang aku bayangkan. Namun Fuyao yang merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu karena bahkan tak ada satupun penatua dari sekte matahari yang datang, mencoba memperingati semua orang khususnya Shinju untuk tidak lengah, dan benar saja di detik berikutnya 2 penatua sekte matahari muncul. Sekte matahari, jangan panik dan jangan takut. Kita ditakdirkan untuk memenangkan pertarungan ini, ucap salah satu penatua sebelum keduanya mulai mengobrol membicarakan tentang para murid sekte matahari yang benar-benar memalukan karena mengatasi masalah sepele seperti ini mereka tidak becus. Melihat 2 penatua muncul, pastinya dengan perasaan bahagia semua orang dari sekte matahari langsung memberi hormat. Bahkan Sulin yang dari awal tidak muncul, sekarang dia menampakkan dirinya. Untuk sementara waktu, mereka sedikit mengkritik Bai Feifan yang mana intinya mereka sendiri tahu bahwa Bai Feifan merupakan orang yang bodoh karena meskipun dia berbakat, tetapi dia hanya ingin menggunakan trik sepanjang waktu yang pada akhirnya perang yang awalnya hanya pertarungan antara junior sekarang telah menjadi kontes antara tetua. Namun satu hal yang pasti, mereka yang awalnya menuduh Shinju telah berkolusi dengan iblis, tetapi ternyata kekuatannya berasal dari Great Wilderness yang pastinya hanya bisa membuat sang penatua bertanya-tanya, mengapa selalu serangga yang tidak mencolok yang bisa mendapatkan peluang bagus. Tahu bahwa situasinya benar-benar sangat buruk, dengan segera Fuyao berteriak meminta bantuan penatua Aula Hati Suci yang pastinya di detik berikutnya sang penatua Yili benar-benar muncul. Bocah kerja bagus, ucap Yili memuji Shinju. Setelah itu pun dia langsung menghampiri 2 penatua klan matahari untuk memberitahu mereka bahwa tampaknya hari ini kesepakatan di antara mereka akan dilanggar, yang mana dengan gampangnya penatua sekte matahari menyetujuinya. Konyolnya, setelah itu penatua sekte matahari tiba-tiba mengajukan sebuah kesepakatan yang mana katanya sekte matahari tidak akan mengganggu Aula Hati Suci jika mereka mau menyerahkan Shinju dengan alasan bahwa masalahnya sendiri merupakan permasalahan antara sekte matahari dengan Shinju.
Aku menantangmu bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, Sekte Matahariku akan menyerahkan 90% properti, dan jika kau kalah, aku hanya akan mengambil Shinju tambah salah satu penatua Sekte Matahari yang pastinya langsung disetujui oleh Yili. Tak setuju dengan kesepakatan itu, tiba-tiba Sulin mencoba memprotesnya. Dan entah mengapa bersamaan dengan itu, Shinju juga ikut memprotes karena dia telah bertekad hari ini Sekte Matahari benar-benar akan dihancurkan. Setelah itu perdebatan di antara Shinju dan Sulin terjadi, yang mana meskipun Sulin mengakui bahwa Shinju lebih kuat daripada dirinya, akan tetapi di hadapan penatua Sekte Matahari, dia bukanlah siapa-siapa. Membandingkan dirimu denganku sangatlah tidak selevel. Itu hanya membuatku jijik. Tapi kau tampaknya punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupmu. Jadi aku telah belajar. Aku benar-benar akan membunuhmu hari ini, ucap Shinju, yang pada akhirnya pertengkaran di antara mereka malah ditertawakan oleh penatua Sekte Matahari yang akhirnya turun untuk menghadapi Shinju. Yili menyuruh Shinju untuk menyerahkan masalah tersebut pada dirinya. Namun setelah mengeluarkan tombaknya, dia lantas berkata, "Tidak perlu, hari ini adalah pertarunganku. Aku akan menghancurkan Sekte Matahari dengan tanganku sendiri." Mendengar pernyataan Shinju, pastinya kedua penatua hanya bisa tersenyum senang, berbeda dengan Yili yang berusaha menenangkan Shinju. "Senior, percayalah padaku," tambah Shinju dengan tatapan seriusnya yang membuat Yili akhirnya mempercayainya. Bahkan ketika Fuyao mencoba bertanya mengapa dia menyetujuinya, dengan tenang Yili hanya menjawab bahwa kultivasi Shinju tidak lebih lemah darinya. Tidak hanya itu, kekuatan tubuhnya seperti jurang maut, tambah Yili. Mengambil tombaknya yang dia lempar, Shinju segera menyuruh kedua penatua untuk maju bersama dengan alasan bahwa dirinya ingin melihat seberapa kuat mereka. Melihat sikap penuh percaya diri Shinju, mau tak mau membuat kedua penatua sedikit waspada, apalagi Yili sangat mempercayai Shinju. Singkat cerita, setelah itu kedua penatua menerima tantangan Shinju, namun mereka meminta berpindah tempat dengan alasan bahwa tempat ini tidak cocok untuk bertarung, meskipun alasan utamanya karena keduanya pasti telah menyiapkan sebuah rencana. Dipimpin oleh keduanya, mereka akhirnya berpindah ke gunung terbuka yang tak jauh dari Aula Hati Suci. Sedikit info, untuk mempermudah pemanggilan dua penatua Sekte Matahari, kita akan menyebut penatua berambut hitam dengan nama Penatua 1, sedangkan penatua berambut putih dengan Penatua 2. Merasa bahwa sudah waktunya untuk memulai pertarungannya, tanpa berbasa-basi lagi, kedua penatua langsung mendekat. Penatua 1 menyerang dari depan, sedangkan Penatua 2 menyerang dari belakang. Namun sayangnya usaha mereka sia-sia karena dengan mudah Shinju mampu mendorong mereka mundur. Tak berhenti begitu saja, kedua penatua segera menyiapkan serangan selanjutnya, dan itu merupakan serangan gabungan dari teknik bela diri tingkat Xuan yang bernama Xuan Yuju. Dua naga api berwarna merah dan biru melesat langsung ke arah Shinju. Adapun Shinju menggunakan tombak, dia berusaha memblokir serangan yang datang menggunakan gerakan keempat. Namun karena serangan yang dilepaskan oleh penatua begitu kuat, teknik tombaknya sama sekali tidak bisa menghentikannya dan mengirimnya terbang ke belakang. Melihat Shinju bisa bertahan setelah menerima serangan, Penatua 2 memberikan sedikit pujian. Namun dia segera menjelaskan bahwa serangan sebelumnya hanya menggunakan kekuatan di ranah delusi, sehingga bisa dipastikan bahwa keduanya belum serius. Serangan berikutnya, aku akan memberitahumu kengerian dari ranah Shattering Void, tambah Penatua 2 bersamaan dengan mereka yang mulai bersiap. Dalam sekejap mata, sebuah susunan arai raksasa tercipta tepat di atas dan bawah Shinju yang bahkan mulai dikelilingi oleh api.
Selama proses itu, Penatua 2 terus menjelaskan tentang teknik yang digunakan, yaitu teknik tingkat 3 dari Rana Shattering Void yang katanya dapat membentuk domain dengan sendirinya, tak seperti tingkat pertama yang hanya dapat mengontrol kekuatan ruang. Begitu persiapan selesai, mereka akhirnya mengaktifkan tekniknya yang mana dalam sekejap mata menciptakan sebuah ledakan besar tepat di mana Shinju berdiri. Melihat itu pastinya keduanya benar-benar sangat senang dan tak lupa mereka mengajak Shinju yang katanya sangat naif karena tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa melawan tingkat ketiga Rana Shattering Void hanya dengan Rana Delusi. Apakah kalian berdua bersenang-senang berbicara? Mengapa kalian tidak membiarkanku ikut bergabung? Ucap Shinju yang pastinya benar-benar membuat keduanya sangat terkejut. Adapun Shinju, saat ini dia telah bertransformasi ke bentuk setengah binatang buasnya, yang mana hal itu semakin menambah keterkejutan keduanya karena peluang yang didapatkan oleh Shinju di kedalaman Great Wilderness di luar perkiraan mereka. Mengabaikan keterkejutan mereka, Shinju langsung mendekat dan melepaskan pukulan tepat ke arah wajah Penatua 1. Melihat itu, dengan sigap Penatua 1 membuat sebuah penghalang, meskipun pada akhirnya penghalang tersebut hancur berkeping-keping. Memanfaatkan momen itu, Penatua 2 mencoba menyerang dari belakang. Namun nasibnya tak jauh berbeda setelah menerima tendangan langsung dari Shinju. Kita harus menghentikannya, teriak Penatua 2. Namun sebelum mereka mengambil sebuah tindakan, Shinju telah menyiapkan tombaknya yang langsung diarahkan ke mereka, sehingga karena terdesak, Penatua 2 akhirnya mengeluarkan kartu draftnya. Oh, ternyata ada senjata ajaib seperti itu, ucap Shinju setelah serangannya berhasil diblokir. Penatua 2 yang terlihat babak belur benar-benar tidak menyangka kekuatan Shinju akan sebesar itu sampai memaksanya untuk menggunakan artefak abadi tingkat 2. Oleh karena itu, tak mungkin membiarkan bahaya seperti itu begitu saja. Menggunakan seluruh kemampuannya, Penatua 2 benar-benar berniat melenyapkan Shinju. Kau harus mati hari ini, teriak Penatua 2 saat dia kembali menyerang. Seperti sebelumnya, sebuah formasi arai tercipta tepat di bawah Shinju. Meski begitu, Shinju masih bersikap tenang karena dia sendiri tahu dari awal para penatua Sekte Matahari sudah menyiapkan formasi tersebut sebagai persiapan ketika bertarung melawan penatua Aula Hati Suci. Ayo biarkan aku melihat apa kekuatan terhebat dari kedua Master Rana Shattering Void tingkat 3, ucap Shinju mencoba memberikan provokasi karena dia sendiri juga sangat penasaran seberapa kuatkah kekuatan yang bisa dia keluarkan sekarang, sehingga tanpa berbasa-basi lagi dia langsung menggunakan kekuatan dari kelima hewan buasnya, yaitu Yairus, Xuan, Nisuyin, Kuiniu, dan juga Yinglong. Begitu menggabungkan kelima kekuatan hewan buas, penampilan Shinju saat ini benar-benar jauh berbeda dari yang sebelumnya. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat penampilannya di ilustrasi yang telah disediakan. Karena tak mampu menahan kekuatan Shinju yang begitu mengerikan, pada akhirnya susunan formasi atau bisa dikatakan domain hancur berkeping-keping, yang pastinya hal itu hanya bisa membuat keduanya berteriak terkejut. Kalian sedikit lebih lemah dari yang kukira, ucap Shinju sebelum akhirnya dia sadar bahwa bukan lawan yang menjadi lemah, melainkan dirinya yang bertambah kuat. Dalam sekejap mata, Shinju langsung mendekati kedua penatua lalu berkata, bisakah kalian mengalami seni bela diri Shinju yang sebenarnya? Bersama dengan kata-kata itu, Shinju tiba-tiba mengacungkan salah satu tangannya ke arah langit dan mulai menyiapkan tekniknya yang ternyata itu merupakan teknik dari hewan buas keenamnya, yaitu Huang Ji Taoti. Menggunakan kekuatan Taoti yang seluruh tubuhnya terlihat seperti terbuat dari api, Shinju akhirnya melepaskan serangannya tepat ke arah keduanya yang sama sekali tidak bisa mengelak. Alhasil keduanya benar-benar mati di tangan Shinju.
Ho, sepertinya sudah berakhir. Keterampilan liar adalah keterampilan beberapa hewan buas. Meskipun saat ini aku tidak bisa membangkitkan Tauti, tetapi aku dapat menggunakan keterampilan binatang buas dengan kekuatan 30%, ucap Shinyu yang terlihat puas dengan hasilnya. Dan dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa meskipun sebelumnya sosok Tauti terlihat, tetapi pada kenyataannya dia belum sepenuhnya dibangkitkan. Kembali lagi ke masalah utama. Karena kekuatan Tauti merupakan kekuatan yang bisa melahap segalanya, kedua penatua yang mati hanya menyisakan tubuh tanpa jiwa karena jiwa mereka telah dilahap oleh Tauti. Setelah menyimpan artefak yang sebelumnya digunakan oleh penatua 2, Shinyu langsung membawa mayat keduanya kembali ke Aula Hati Suci. Sementara itu di gerbang Aula Hati Suci, suasananya masih bisa dikatakan cukup tegang karena mereka sedang menunggu hasil dari pertarungannya. Tiba-tiba Sulin bisa merasakan perasaan tidak menyenangkan yang membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah mungkin para penatua kalah. Mencoba menghilangkan prasangka buruk itu, sebisa mungkin dia menyangkalnya karena bagaimanapun juga tidak mungkin bagi Shinyu yang masih berada di ranah delusi bisa mengalahkan dua penatua yang berada di ranah Shattering Void. Meski begitu, mempersiapkan hasil terburuknya, Sulin berinisiatif membuat pencegahan sehingga dia segera menggunakan salah satu tekniknya yang sering digunakan untuk melarikan diri. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba Yili tertawa dengan sangat lantang yang membuat Fuyao sedikit terkejut karena bagaimanapun juga saat ini mereka sedang menghadapi situasi yang kritis. Nak, bersiaplah, Sekte Matahari akan menjadi milik Aula Hati Suci, ucap Yili yang membuat Fuyao sedikit tersenyum karena dia akhirnya tahu maksudnya. Baru saja ingin membicarakannya lebih lanjut, akhirnya Shinyu tiba yang mana kedatangannya itu benar-benar membuat orang-orang dari Sekte Matahari putus asa berkebalikan dengan Aula Hati Suci yang mulai bersorak senang. Dengan segera Shinyu melepaskan serangan tepat ke arah Sulin. Meskipun Sulin berusaha memohon pengampunan, namun Shinyu sama sekali tidak peduli sehingga pada akhirnya dia benar-benar membunuh Sulin. Namun perlu diingat, di sini kita belum bisa memastikan apakah Sulin benar-benar telah mati atau masih hidup karena sebelumnya dia juga telah menyiapkan pencegahan. Mulai hari ini dan seterusnya tidak akan ada batasan untuk sekte di dunia, teriak Shinyu sebelum akhirnya dia pergi setelah menyerahkan sisanya pada Yiri dan yang lainnya. Adapun alasan mengapa Shinyu pergi, sebenarnya dia sedang menuju ke Sekte Gadis Giok. Dalam perjalanan, dia berhasil mendapatkan beberapa informasi dari Bibi Xiao yang mana katanya telah muncul orang kuat misterius di Sekte Gadis Giok sehingga Bibi Xiao dan rombongannya terpaksa mundur untuk sementara. Namun satu hal yang pasti, karena Li Xingyao telah berhasil dibawa pergi dengan selamat, Shinyu akhirnya bisa mengamuk. Sekte Gadis Giok, giliran kalian selanjutnya, ucap Shinyu saat dia terus melaju. Sementara itu di sebuah gunung, dapat terlihat rombongan dari Sekte Gadis Giok sedang dalam perjalanan menuju Aula Hati Suci. Adapun identitas dari orang kuat yang dikatakan oleh Bibi Xiao sebelumnya, ternyata dia adalah seorang pemuda yang tak lain merupakan pangeran ke-9 bernama Shen Shang. Terima kasih, jika bukan karena bantuan pangeran ke-9, aku khawatir perjalanan kami benar-benar akan dihentikan, ucap seorang wanita berambut hijau yang tak lain merupakan master dari Sekte Gadis Giok. Mendengar itu, dengan ekspresi tenangnya Shen Shang menjawab bahwa semua itu bukanlah apa-apa. Mencoba bertanya tentang tujuan mereka yang tampaknya ingin menuju ke Aula Hati Suci, wanita berambut hijau langsung mengiyakannya bersamaan dengan dia yang penasaran dengan hasil perangnya tanpa tahu bahwa Sekte Matahari telah kalah.
Untuk sementara waktu, mereka sedikit mengobrol yang mana wanita berambut hijau terlihat sangat senang karena dia sangat yakin dengan bantuan Shen Xiang keberhasilan mereka untuk menundukkan aula hati suci dapat terjamin. Bahkan ketua sekte gadis giok juga mengucapkan terima kasih sampai-sampai mengatakan akan mengikuti Shen Xiang di masa depan. Mudah itu mudah, ayo kita berangkat sekarang. Jika tidak, ketika sekte matahari memimpin, kalian akan menjadi pecundang, ucap Shen Xiang. Sehingga setelah itu, tetua gadis giok langsung memberikan komando pada semua orang dan mulai bergerak. Tanpa ada masalah, mereka terus maju. Melihat tindakan yang dilakukan oleh tuannya, bawahan Shen Xiang yaitu seorang lelaki tua mencoba bertanya, "Pangeran, kenapa Anda melakukan ini? Ini hanya pertempuran antara beberapa sekte." Menanggapi itu, Shen Xiang mencoba menjawabnya yang mana intinya alasan dia melakukan itu hanya untuk mengurangi rasa bosan. Apalagi alasan utama dia berkeliling dunia juga karena bosan, sehingga jika dia langsung kembali ke istana kekaisaran, dia bisa bosan sampai mati. Di saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba mereka bisa merasakan aura yang sangat kuat yang sedang mendekat. Dan tak butuh lama sosok tersebut tiba dan itu pastinya adalah Xin Yu. Kedatangan Xin Yu pastinya hanya bisa membuat orang-orang dari sekte gadis giok terkejut, khususnya wanita berambut hijau yang benar-benar tidak menyangka basis kultivasi Xin Yu telah meningkat dengan sangat cepat. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte gadis giok akan menghilang dari dunia ini, ucap Xin Yu bersamaan dengan dia yang menodongkan tombaknya ke arah ketua gadis giok. Dengan segera, Xin Yu menggunakan teknik tombak 9 dewa langit. Namun di pertengahan jalan, gerakannya terhenti setelah melihat sosok Shen Xiang. Sadar dari keterkejutannya, wanita berambut hijau langsung membentak Xin Yu, tak seperti tetua gadis giok yang sedikit waspada akan jebakan karena Xin Yu berani datang seorang diri. Setelah itu, untuk sementara waktu Xin Yu mulai merenung karena dari apa yang dia ingat, Shen Xiang yang tak lain adalah pangeran ke-9 dari dinasti Tianhe, merupakan pria yang menaklukkan seluruh keluarga kerajaan di daratan dengan kekuatannya sendiri. Secara umum, dinasti Tianhe awalnya tidak dianggap sebagai dinasti teratas. Di kehidupan sebelumnya, Shen Xiang telah menyembunyikan kekuatannya selama bertahun-tahun dan secara diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk memperkuat dirinya sampai pada akhirnya suatu hari dia berhasil merebut tahta dan kemudian legendanya dimulai. Shen Xiang pertama kali bekerja sama dengan ras peri. Dia berhasil memperoleh pola peri yang tak terhitung jumlahnya yang dia gunakan untuk mengolah sejumlah besar kultivator kuat. Pada yang sama, dia juga berhasil memperoleh artefak peri dalam jumlah besar, sehingga dengan bantuan pola peri dan juga artefak peri, Shen Xiang akhirnya mampu menyatukan seluruh dinasti dan menjadi orang nomor 1 di zamannya. Setelah menjadi seorang kaisar, dia memimpin umat manusia untuk melawan ras iblis, sehingga Xin Yu sendiri mengakui bahwa Shen Xiang merupakan seorang pria yang baik hati dengan tulang yang kuat. Namun sayangnya, ras peri di belakang Shen Xiang kalah dari ras peri dari klan Zhao. Bahkan pada akhirnya, Shen Xiang mati dibunuh oleh Li Xinghe karena menolak tunduk. Setelah mengingat kembali kisah di kehidupan sebelumnya, Xin Yu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas yang membuat Shen Xiang mempertanyakannya. Wanita berambut hijau kembali membentak Xin Yu, namun setelah menerima tatapan tajam dari Xin Yu, dia langsung terdiam dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Pangeran ke-9, jangan salah paham, aku tidak bersikap kasar padamu. Aku hanya memikirkan sesuatu yang menyedihkan, ucap Xin Yu yang membuat Shen Xiang sedikit terkejut karena sebelum dia memperkenalkan diri, Xin Yu sudah mengetahui identitasnya. Singkat cerita, setelah itu mereka mulai mengobrol yang mana intinya Shen Xiang yang benar-benar puas dengan sikap Xin Yu, daripada menggunakan gelar pangeran ke-9, dia meminta Xin Yu untuk memanggilnya saudara.
Adapun Shinju, dia tidak menolak, namun dia juga meminta Shenshang untuk menenangkan Pak Tua bawahannya yang telah memancarkan niat membunuh. Tuan, orang ini sama sekali tidak sederhana. Baru saja aku menunjukkan niat membunuh secara tidak sengaja, tetapi langsung diketahui olehnya, ucap Pak Tua dalam pikirannya. Adapun Shenshang, dia juga berpikir bahwa Shinju bukanlah orang sembarangan, sehingga daripada menjadikannya sebagai musuh, Shenshang berharap bisa mendapatkan bantuannya untuk mewujudkan ambisinya yang kemungkinan besar itu berhubungan dengan kisah yang diceritakan oleh Shinju sebelumnya. Saudara Shen, meskipun aku tidak tahu hubungan apa yang kau miliki dengan sekte gadis giok, tetapi sekte ini aku akan menghancurkannya hari ini, ucap Shinju. Benar-benar ingin menarik Shinju ke sisinya, Shenshang lantas menjelaskan bahwa dia dan sekte gadis giok tidak memiliki hubungan yang khusus, sehingga jika Shinju memiliki dendam pribadi, dia tidak akan ikut campur. Mendengar itu, wanita berambut hijau hanya bisa menggertakkan giginya. Namun dia yang berpikir bahwa tampaknya Shenshang sedang menguji sekte gadis gioknya, pada akhirnya dia mulai bersiap untuk melawan. Tetapi sayangnya, baru saja ingin memulainya, dalam sekejap mata Shinju langsung mendekat dan membunuh wanita berambut hijau. Selanjutnya adalah giliranmu, ucap Shinju pada tetua gadis giok. Tanpa berbasa-basi lagi, tetua gadis giok mulai menyiapkan serangannya. Akan tetapi nasibnya tak jauh berbeda dengan wanita berambut hijau, karena dalam sekejap mata Shinju langsung membunuhnya. Kejadian itu pastinya benar-benar membuat semua orang dari sekte gadis giok terkejut sebelum akhirnya mereka pergi setelah disuruh oleh Shinju. Tak jauh berbeda dengan yang lainnya, Shenshang dan Pak Tua hanya bisa takjub dengan tindakan Shinju yang sama sekali tidak ragu. Sehingga setelah itu, Shenshang memberikan pujian pada Shinju yang katanya benar-benar seorang pria sejati. Selain pujian, Shenshang juga memberikan sedikit saran yang mana katanya sekte gadis giok tidak mungkin diam saja meskipun master sekte telah mati. Apalagi mereka juga memiliki latar belakang yang bagus. Jika perlu, aku bisa menyelesaikan masalah tindak lanjutmu, tambah Shenshang yang langsung dijawab bahwa itu semua tidak perlu karena dirinya lah yang akan menangani sekte gadis giok. Singkat cerita, pada akhirnya tujuan Shinju selanjutnya adalah membersihkan sekte gadis giok sehingga dia segera pergi. Dan entah mengapa, meskipun tidak terlibat, Shenshang memutuskan untuk ikut yang membuat hubungan mereka berdua terlihat semakin dekat. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.